Shalom, puji Tuhan. Ya, sudah lama saya tidak membahas tentang doa Bapa kami. Sekarang saya melanjutkan kembali doa Bapa kami bagian yang ke-6. Untuk itu, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur. Kesempatan yang baik ini kami boleh kembali belajar tentang doa Bapa kami. Mohon pimpinan Tuhan untuk hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Biar Kau urapi dan mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dengan benar dan dalam pimpinan Tuhan. Berkati setiap kami yang boleh Kau percayakan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Kau urapi kami semuanya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, bicara tentang doa Bapa kami itu sesuatu yang menarik. Karena itu saya perlu review, karena sudah lama kita tidak membahas hal ini. Ya, doa itu merupakan salah satu bagian yang paling sakral dari dimensi iman orang-orang Kristen. Tetapi tidak dapat kita pungkiri juga bahwa doa banyak kita lakukan, hanya sebagai sebuah rutinitas atau pelengkap dalam perjalanan iman kita. Kita akui itu. Kita sadar, ya doa itu sesuatu yang sakral karena hubungan kita dengan Tuhan. Tapi dalam faktanya, seringkali kita tidak serius. Doa itu hanya sebagai sebuah rutinitas atau pelengkap. Nah, saudara, doa adalah alat komunikasi yang paling tepat untuk kita pakai, kita gunakan sebagai orang percaya untuk mendatangi Tuhan, untuk beraudiensi dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk bertatap muka dengan Tuhan. John Calvin, dia berkata begini, doa adalah suatu penghubung antara manusia dengan Allah. Meskipun Allah telah memberikan janji-janjinya, namun Allah menghendaki agar umatnya meminta di dalam doa. Jadi doa bukan merupakan sekedar aturan. Doa bukan merupakan sekedar kewajiban, namun doa adalah kehendak atau keinginan Tuhan. Nah, kita sudah belajar tentang doa Bapa kami. Ini review. Yang pertama, bagian pertama adalah tentang pemujaan kita terhadap Allah. Pertama kita melihat, dikuduskanlah nama-Mu. Bukan Allah yang dapat dicemari oleh dosa. Dan bukanlah pribadi yang dapat melakukan dosa. Karena Allah itu adalah Allah yang maha kudus. Ketika kita bicara tentang kudus, dari kata Ibrani, kados, atau hagios, berarti terpisah. Allah nggak mungkin menyatu dengan manusia berdosa. Karena itu, ketika kita berkata dikuduskanlah nama-Mu, betapa perlunya kita sadar waktu kita datangi Allah, Allah yang kudus, yang tidak dekat dengan dosa. Kemudian, datanglah kerajaan-Mu. Allah memiliki kerajaan, kita sebagai warga kerajaan Allah. Dan firman Tuhan itu sebagai undang-undang dalam kerajaan tersebut. Sudahkah kita betul-betul menempatkan Allah sebagai raja? Kita sebagai warganya yang harus mentaati aturan-aturan undang-undang yang sudah ditetapkan, yang ditulis dalam surat cintanya lewat Alkitab kita. Yang ketiga, jadilah kehendak-Mu. Berarti kita mengizinkan Tuhan Allah yang adalah raja itu untuk mengambil alih pemerintahan dalam setiap hidup orang-orang percaya. Dia yang pegang kendali, dia yang pegang otoritas, karena dia adalah Allah yang berdaulat. Yang keempat, di bumi seperti di sorga. Sorga adalah tata Allah, mendatangkan kedamaian bagi kita ketika kita berkata di bumi seperti di sorga. Kita berharap ya sukacita sorga itu ada kita rasakan. Yang kedua, pertama, pemujaan terhadap Allah. Yang kedua, permohonan akan kebutuhan. Berikanlah kami pada hari ini
Allah selalu mencukupkan makanan dan minuman bagi bangsa Israel sebagai contoh. Paulus menjelaskan, aku telah belajar dalam kekurangan, dalam kelimpahan. Bahkan beliau memberikan pernyataan closing yang luar biasa. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi ketika kita berkata, berikanlah kami pada hari ini. Artinya Allah sanggup memenuhi kebutuhan kita pada hari ini. Jadi apa yang kita butuhkan, bukan tentang apa yang hendak kita kumpulkan atau menjadi banyak untuk diri sendiri, bukan itu. Dikatakan makanan kami yang secukupnya. Secukupnya, bukan melimpah. Mengapa Amsal berkata dalam Amsal 23 ayat 2, taruhlah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Yang ketiga, permohonan pengampunan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Manusia adalah orang yang gak luput dari kesalahan, yang penuh dengan dosa dan tercela. Tidak ada yang sempurna. Karena itu, dalam doa ini adalah doa permohonan pengampunan. Ampunilah kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kasih adalah ajaran yang paling fundamental dalam konsep kekristenan. Ya, kita juga harus belajar mengampuni orang lain. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Inilah poin yang keempat. Ingat, pertama, doa Bapa kami berisikan pertama, pemujaan terhadap Allah. Yang kedua, permohonan akan kebutuhan. Yang ketiga, permohonan pengampunan. Yang keempat, pengakuan kepada kedaulatan dan kemahakuasaan Allah. Nah, poin ini yang akan kita bahas. Matius 6 ayat 13, hanya satu ayat. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di paragraf yang terakhir ini yang akan saya sampaikan di minggu-minggu yang akan datang. Bagian ke-7 dari belajar doa Bapa kami ini. Nah, kita akan soroti, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bisakah kita terlepas dari pencobaan? Bukankah pencobaan adalah bagian dari kehidupan kita? Mengapa Tuhan Yesus mengajarkan berdoa seperti ini? Coba kita bandingkan sejenak dengan Yakobus pasal 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudara, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Menarik kalimat dalam doa ini. Jadi pemahaman di sini adalah Allah tidak pernah mencobai manusia. Allah tidak akan pernah mencobai manusia. Kita sudah baca Yakobus 1 ayat 13. Yang benar adalah Allah melakukan test and try. Tes itu adalah ujian dan try adalah situasi di mana setelah dilakukan berbagai perbaikan, kemudian dicoba. Inilah yang dilakukan oleh Allah kepada Abraham. Misalnya, Abraham setelah diberkati diberikan anak. Tuhan berkata, berikanlah satu-satunya anak yang kau cintai itu Ishak kepadaku. Kita sudah melihat his only son. Hanya satu anak dipersembahkan. Itu pergumulan Abraham. Abraham mempersembahkan. Dia lolos dari ujian. Dicobai, kata tem dalam bahasa Inggris, itu dari iblis. Nah, saudara, Matius pasal 4, pengalaman Tuhan Yesus di Jericho, ya, di mana di bukit pencobaan beliau dicoba. Ketika Tuhan Yesus bergumul selama 40 hari puasa dan juga berdoa. Nah, dalam Matius 4 nih kata yang digunakan kata tem. Tem di sini meruntuhkan, sedangkan tes untuk melihat apakah cocok naik kelas. Tem menghancurkan, sedang try mencoba apakah sudah bisa berfungsi dengan baik. Jadi yang berasal dari Allah itu adalah test and try, karena Allah tidak pernah mencobai. John Stott dari gereja Anglikan mengatakan begini, yang dimaksudkan di sini adalah jangan membawa kami ke dalam pencobaan, itu adalah jangan izinkan kami dibawa ke dalam pencobaan si iblis yang dapat membuat kami kewalahan bahkan kalah. Karena itu jangan coba-coba, ya saudara. Oleh sebab itu muncullah seruan untuk apa?
untuk dilepaskan daripada yang jahat, di mana Allah memberikan kekuatan kepada kita. Jadi jika kita perhatikan dalam bagian ini, ada 3 kebutuhan manusia dalam doa. Pertama, kebutuhan yang bersifat materi. Apa itu? Kebutuhan hidup kita sehari-hari. Yang kedua, kebutuhan spiritual, kebutuhan rohani, yaitu pengampunan dosa. Yang ketiga, kebutuhan moral, yaitu kelepasan dari kuasa si jahat. Nah, ketiga-tiganya ini sangat kita butuhkan setiap hari. Untuk itu kita butuh doa. Itu sebabnya kita berdoa setiap hari kepada Tuhan. Nah, kata pencobaan dalam Matius 6 ayat 13 dari kata perasmos, itu kata benda. Dalam Yakobus 1 ayat 13, perazo, itu memiliki 2 arti. Pertama, pencobaan dalam arti positif, yaitu ujian yang membuat seseorang itu makin kuat, makin tangguh, sehingga kita bisa naik kelas ke next level selanjutnya. Jadi Allah seringkali menggunakan masalah-masalah yang kita hadapi itu, walaupun kelihatannya negatif, itu menjadi positif. Karena lewat masalah itulah kita dibikin kuat ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, sehingga kita naik kelas. Artinya, saudara, kalau kita ingin betul maju di dalam Tuhan secara progresif, kita terus bertumbuh, kita nggak bisa lepas dari yang namanya pergumulan hidup. Dan ingat, pergumulan hidup bukan final, bukan terminal juga. Ya, karena itu sebuah perjalanan. Karena pergumulan hidup bisa menjadi alatnya Tuhan, sarana Tuhan untuk membentuk karakter kita. Puji Tuhan. Yang kedua, pencobaan dalam arti negatif, yaitu godaan. Nah, godaan di sini adalah godaan untuk mencelakakan atau menjerumuskan kita. Dan itulah pekerjaan iblis. Yang positif itu ujian, itulah pekerjaan Tuhan. Tuhan izinkan itu. Ya, untuk yang negatif, godaan yang bisa menjatuhkan kita. Nah, sahabat, saudaraku yang saya kasih, dalam doa Bapa kami yang dipakai, digunakan dalam arti negatif, sehingga dilanjutkan ketika kita berkata, ya, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, saudaraku, Allah tidak pernah mencobai siapapun. Saya perlu tegaskan kembali. Dia mengizinkan kita masuk ke dalam situasi yang mungkin kita tidak suka. Di mana kalau mengandalkan kekuatan sendiri, maka kita akan jatuh. Tapi dia tidak mencobai kita supaya berbuat kejahatan. Hawa berkata apa? Dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, 4, 5, 13. Ular itu yang memberdayakan aku. Pada Tuhan sudah berkata, jangan kau makan buah itu. Kenapa dia melemparkan kepada si ular? Ya, kerjaan si ular menggoda, mencobai. Tapi harus dia punya prinsip kan. Matius 4 ayat 1-11, bagaimana sikap Yesus? Iblis adalah penggoda yang ingin menjatuhkan. Yesus menolak dengan berkata, seperti ada tertulis. Dia tolak dengan firman. 1 Korintus 10 ayat 13, meskipun Allah mengizinkan kita untuk dicobai, maka dia bukan penggoda, karena dia setia. Pencobaan-pencobaan kita alami bukan pencobaan yang luar biasa. Biasa saja karena Allah setia. Allah setia, Allah bisa dipercaya, Allah bisa diandalkan. Saat kita dicoba, justru dia memberikan jalan keluar. Dia bukan penggoda. Nah, kalau ujian kita itu baik untuk kita, lalu mengapa ya kita mesti minta agar dijauhkan dari ujian itu? 3 alasan. Pertama, kapanpun Allah menguji kita untuk kebaikan kita, maka iblis si penggoda menggunakan, memanfaatkan kesempatan untuk menjatuhkan kita. Ingat, 1 Petrus 5 ayat 8, dia seperti singa yang mengaum-ngaum mencari kesempatan untuk menerkam. Itulah pekerjaan setan. Kuasanya sebenarnya sudah ompong, karena kuasa si ular setan ini sudah dilumpuhkan oleh Tuhan. Tapi jangan Anda nyepelekan. Dia dengan liciknya, dia tidak berkata, hei, berdosalah kamu. Tidak. Lewat hal-hal yang ada di sekitar kita, dia gunakan itu untuk menjatuhkan kita. Kapanpun Allah menguji kita untuk kebaikan kita, itu positif. Maka iblis, si penggoda, menggunakan kesempatan itu untuk menjatuhkan kita. Yang kedua, tekanan dalam masa ujian dapat begitu berat.
Sehingga tidak ada orang yang waras otaknya ingin masuk ke dalam sebuah ujian. Kita akui, Tuhan Yesus pun di Bukit Getsemani. Dia tahu akan mati disalib. Tapi dia berdoa, Bapa, kalau boleh, lalukan aku dari cawan. Dia ingin menghindar. Ini hal yang kedua harus kita sadari. Tidak ada seorang pun yang mau menghadapi masalah. Yang ketiga, dalam ujian kita bisa jatuh. Ujian memang bisa membuat kita dewasa, tapi juga bisa membuat kita jatuh. 1 Korintus 2 ayat 12. Ketika kita merasa kita kuat, hati-hati karena kita bisa jatuh. Saudara, ada sebuah nasihat yang perlu kita ingat. Pada waktu saudara menghadapi sebuah situasi dan tidak mengetahui apakah situasi itu berbahaya atau tidak atas kehidupan rohanimu, maka berdoalah seperti ini. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi ketika saudara sudah masuk ke dalam pencobaan itu, karena Allah izinkan, kita berusaha supaya jangan mengalami itu. Namun Allah izinkan hal itu terjadi. Maka berdoalah seperti ini. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan saudara akan kuat dan hidup. Saudara, manusia memiliki sifat yang rapuh dan mudah terombang-ambingkan oleh godaan dan kemilonya dunia ini. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia atau orang-orang percaya harus bergantung penuh kepada kekuatan Allah yang akan menjaga kita, memagari kita dari segala potensi yang akan membuat orang percaya itu jauh dari Allah. Nah, doa Bapa kami bukanlah bentuk doa yang baku bagi orang-orang yang percaya. Jadi bukan mantra. Ya, Yesus mengajarkan doa Bapa kami sebagai model agar setiap orang-orang percaya berdoa seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dengan cara yang mencerminkan kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat pencerahan yang boleh Kau berikan. Biarlah kami boleh belajar. Tidak boleh nyerempet-nyerempet dengan dosa. Nyerempet-nyerempet dengan kemauan iblis. Kami tidak boleh sombong. Mampukan kami. Kalau Toh diizinkan menghadapi masalah, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Biarlah firman-Mu ini menolong setiap kami. Agar kami boleh dibawa lebih tinggi lagi, naik kepada sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh boleh kami rasakan bagaimana hidup bersama dengan Engkau yang sesungguhnya adalah baik. Terima kasih, memberkati seluruh kekasih kami yang sudah mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.